Oke, selamat malam semuanya. Kita ketemu kembali dalam kuliah farmakologi. Hari ini kita akan bicarakan mengenai antagonis adrenoseptor, ya. Kita sebut juga dengan simpatolitik. Kenapa? Karena dia kan saraf simpatetik dan dia antagonis terhadap saraf simpatetik, maka dia disebut simpatolitik, ya. Kalau yang minggu lalu kita belajar simpatomimetik, ya, sekarang simpatolitik. Nah, dia adalah jadi dengan ini kuliah kita untuk saraf tepi habis hari ini. Nah, jadi minggu depan insya Allah kita masuk ke topik yang baru, ya. Jadi untuk adrenoseptor antagonis ini ya ada alfa dan ada beta, ya. Untuk alfa ada yang selektif, ada yang non selektif, ya. Non selektif itu ada yang irreversible seperti phenoxybenzamin, ada yang reversible seperti fentolamin. Apa itu reversible dan irreversible, ya? Itu dari ikatannya, ingat gak ikatannya? Kalau dia kovalen, ya ini kayak ini kovalen, dia irreversible. Kalau dia ikatannya hidrogen ataupun ionik, ya dia akan menjadi reversible. Dan ada yang selektif, lebih selektif terhadap alfa 1, contohnya prazosin, dan ada yang selektif untuk alfa 2, contohnya adalah yohimbin, ya. Nah, kemudian untuk beta blocker ada yang non selektif juga, ya contohnya propranolol. Ada yang beta 1 selektif, contohnya atenolol, ya. Ada yang beta 2 selektif, contohnya butoxamin, ya. Nah, ini cuman mengulang yang minggu lalu, ya. Bahwa alpha 1 dan beta 1, beta 2 semua itu ada, misalnya alpha 1, ada alpha 1 banyaknya itu di pembuluh darah, ya. Dan juga di kantung kemih itu banyak alpha 1. Sedangkan alpha 2 ini dia lebih ke ujung-ujung saraf, ingat gak ujung-ujung saraf, ya. Nah, kemudian dia juga banyak di adiposit. Adiposit itu jaringan lemak, ya, dan pankreas, ya. Jadi kamu harus lihat dia di pankreas. Di mana alfa 2 ini dia akan menginhibisi, ya, menginhibisi insulin rilis, ya. Jadi dia kalau adanya alfa 2 ini dia justru akan insulinnya akan dikit, ya. Tapi kalau misalnya alfa 2-nya diblok, ya, maka insulinnya akan dihasilkan lebih banyak, ya. Dia beta 1 lebih banyak di jantung, ya. Dan juga ada di ginjal, ya, terutama di sel-sel juxtaglomerular, ya, di mana dia akan stimulasi pelepasan renin. Sedangkan beta 1 di hati di jantung, ya, dia akan menstimulasi rate kecepatan, ya, denyut jantung, dan force itu kekuatannya, ya, kekuatan kontraksi otot jantung, ya. Jadi akan dua-duanya, kecepatannya dan kekuatannya akan bertambah. Sedangkan beta 2 itu lebih di saluran nafas, airways, ya. Dan di uterus, juga di vaskular. Jadi di pembuluh darah itu ada alfa 1 dan ada beta 2, ya. Alfa 1 itu vasokonstriktornya, beta 2-nya adalah vasodilatornya, ya. Kemudian dia juga ada di pancreatic cell karena dia, nah, kebalikan dengan alfa 2, beta 2 ini stimulate insulin. Ya, dia akan menstimulasi insulin. Jadi kalau kita blok nih beta 2 ini, dia insulin akan menjadi berkurang, ya. Dan dia juga stimulate glycogenolysis. Artinya dia mencegah perubahan glikogen menjadi glukosa, ya. Jadi dia
adalah jadi beta 2 ini akan menurunkan gula darah ya. Jadi kalau kita blok dia akan menaikkan gula darah. Nah, dia ini akan menyebabkan tremor juga ya. Nah, kemudian nerve beta 3 ini lebih di adiposit, yaitu jaringan-jaringan lemak ya, di mana dia akan menstimulasi penguraian lemak ya, penguraian lemak waktu diurai itu distimulasi oleh beta 3. Jadi dari situ kita bisa menduga apa kerjanya ya alfa dan beta blocker ini. Oke. Nah, sekarang kita juga ini juga dari yang minggu lalu ya, bahwa alfa 1 ya itu ada antagonisnya adalah prazosin ya. Nah, alfa 1A ini ternyata alfa 1 ini ada tipe-tipenya lagi ya. Ini alfa 1A contohnya adalah antagonisnya adalah tamsulosin ya. Dia itu lebih jadinya ke kantong kemih, lebih ke kantong kemih ya. Sedangkan alfa 2 agonisnya klonidin tapi antagonisnya adalah yohimbin. Oke. Nah, alfa 2B. Jadi ternyata prazosin ini non selektif ya, dia bisa alfa 1 bisa alfa 2B ya, yaitu dan 2C ya, yaitu prazosin. Nah, beta demikian juga beta ada beta 1, 2 dan 3 ya. Nah, sekarang alfa agonis ya. Nah, tadi kan prazosin, terazosin, doxazosine ya lebih ke alfa 1, alfa satunya lebih daripada alfa 2. Sedangkan fenoksibenzamin alfa 1 lebih daripada alfa 2, fentolamin hampir sama ya. Yohimbin dia lebih kepada alfa 2 ya, begitu juga tolazolin. Nah, yang menariknya di sini ada dua obat ini ya, dia termasuk beta blocker dan juga termasuk alpha blocker ya. Cuman dia lebih banyak memblok beta daripada alpha ya, dan di dalam beta itu antara beta 1 dan beta 2 hampir sama ya. Siapakah mereka? Yaitu labetalol dan carvedilol ya. Dua-duanya adalah beta blocker yang cukup penting karena labetalol itu dipakai untuk wanita hamil, hipertensi, dan carvedilol banyak dipakai untuk gagal jantung ya. Nah, beta antagonis yang lain yang lebih ke beta 1 ya. Ini beta 1 lebih ke beta 1 ya, beta 1 selektif kita bilang ya. Nah, itu kayak metoprolol, esbutolol, alprenolol, atenolol, betoxolol, sikloprolol, esmolol, nebivolol. Semua olol-olol, tolol ya. Nah, beta 1 dan beta 2 yang sama yaitu yang tidak non selektif ya. Itu seperti propanolol, pindolol dan sebagainya ya. Kemudian kalau yang beta 2-nya lebih daripada beta 1 yaitu butoxamin. Nah, pada alpha blockers tadi ya, ini hanya mengulang saja, ada non selektif alpha 1 dan selektif alpha 1A ya. Nah, mereka pemakaiannya berlain-lainan ya. Untuk yang non selektif kita banyak pakai untuk pheochromocytoma. Apa sih pheochromocytoma? Pheochromocytoma adalah tumor dari kelenjar adrenal ya. Jadi dia kalau ada tumor, nanti saya akan tambahkan di sini ya, saya akan tulis di sini ya, supaya kalian waktu ujiannya lebih waktu baca itu ngerti ya. Nah, karena tumor itu menghasilkan kromatin ya, yang akan menghasilkan lebih banyak adrenalin dan noradrenalin, sehingga tekanan darahnya itu tinggi mulu ya, sangat tinggi ya, sehingga kita harus memakai yang non selektif alfa dan beta juga ya. Dan selektif alfa 1 vasodilator ini dipakai untuk hipertensi ya, tapi sekarang sudah mulai ditinggalkan karena menimbulkan efek samping yang lumayan ya. Cuman dia dipakai untuk mereka yang sakit gagal ginjal sangat parah sehingga nggak bisa pakai obat yang lain. Nah, prazosin ini masih bisa ya. Sedangkan tamsulosin itu banyak dipakai untuk hipertrofi prostat ya, BPH itu
benign prostatic hypertrophy, ya. Hipertrofi pembesaran prostat yang ringan, ya, benign, yang jinak, ya. Kalau kita lihat kepada alpha 1 blockers, ya, ini nggak usah dihafal, ya. Kita lihat apa bedanya, ya. Nah, prazosin di sini, prazosin sama ya, sini dan sini, ya. Dia punya grup quinazolin, ya, and piperazine, dan ada grup asil. Nah, pertukaran grup asil inilah yang menghasilkan prazosin, terazosin, dan doxazosin, ya. Dengan macam-macam ini yang ini doxazosin ini long acting, sehari sekali. Prazosin, ya, dia bukan long acting, ya. Kemudian efeknya, apa efek dari alpha blocker, ya, dia akan menyebabkan vasodilatasi. Oke. Nah, apa efek sampingnya? Dia akan sebabkan postural hipotensi, ya, takikardia karena refleks, ya, refleks. Oke. Apa itu maksudnya refleks takikardia? Nanti saya akan tulis di sini, ya. Apa itu refleks takikardia? Refleks takikardia itu kalau kita blok alfa, ya, kita blok nih alfa nih, ya. Kalau kita blok alfa, apa yang terjadi? Tekanan darah naik, Pak. Naik atau turun? Oh, Kan pembuluh darahnya jadi lebar, ya. Tekanan darahnya naik atau turun? Turun ya, turun, Pak. Pak. Turun, Turun, Pak, ya. ya. Nah, Turun. kalau tekanan turun, terus tubuh kita gimana? Lemas, Pak. Lemes. Ya, bukan cuma lemes, tapi tubuh kita akan ada mekanisme yang berusaha menaikkannya, ya. Nah, mekanismenya yaitu di sini, ya, karotid di sini dekat jantung, ya, dekat jantung. Di sini nih, dekat sini, ya. Sebelum dia naik ke otak nih, ada namanya carotid artery, dan juga di apa ada namanya aortic arch. Nanti saya tuliskan di situ, ya. Dia akan ada reseptor, ya. Di reseptor itu dia mengenal tekanan. Jadi kalau tekanan darahnya kurang, dia kurang tekanan. Jadi si reseptor ini kurang ditekan, ya. Nah, kalau kurang ditekan, dia akan kasih tahu ke otak, "Oi, ya, kayaknya tekanan darah ini rendah nih." Ya. Tolong dia akan kasih tahu otak, ya. Tekanan darah kurang nih. Nanti otak akan memerintahkan ginjal, ya, adrenal, dan juga saraf untuk keluarkan lebih banyak lagi adrenalin dan noradrenalin. Ya, itu cara tubuh kita, ya. Nah, kalau dia keluarkan lebih banyak adrenalin dan noradrenalin sehingga bisa menaikkan kembali tekanan darah. Ya, nah itu namanya refleks. Nah, untuk menaikkan kembali tekanan darah, dia akan menaikkan dengan cara menaikkan denyut jantung. Ya, kalau jantung kita cepat, ya, dia akan menaikkan tekanan darah lagi, gitu. Ya, jadi ini namanya kayak apa namanya, ya, kompensasi, ya, refleks action. Oke. Nah, kemudian ada postural hypotension. Apa itu postural hypotension? Ya, postural hypotension itu adalah kalau orang lagi jongkok atau duduk, tiba-tiba berdiri, apa yang terjadi? Pusing ya, Pak? Hah? Pusing. Kenapa pusing? Kenapa pusing? Kalau terutama orang berkunang-kunang, Pak, berkunang-kunang. ya, kenapa? Tekanan darah turun ya. Tekanan darah Dari alirannya mungkin, Pak, aliran darah, jadi yang tadinya ya, itu ada hubungannya dengan tekanan darah, ya. Jadi kalau kita berdiri, ya kan, darah kita kemana kalau kita berdiri? ke kaki. Ya, darah ke kaki, ya. Sehingga otak tuh jadi kurang darah kan? Ya, Iya, betul. sehingga jadi pusing-pusing, ya. Nah, itu kalau orang yang tekanan darahnya rendah, ya, atau orang yang misalnya anemia, ya, dia akan lebih merasakan, ya. Nah, kalau dia ada vasodilatasi emang gawat, ya. Udah tekanan darahnya turun, dia berdiri lagi. Jadi gimana? Tambah turun, ya kan? Ya.
Kalau pada orang tua itu bahaya, bisa pingsan, ya. Nah, kemudian juga pusing-pusing kepala, pening ya. Kemudian, nah ini juga nih, penting nggak nih? Ejakulasi turun. Penting nggak? Apa itu ejakulasi, Yas? Ejakulasi, ya saya taunya yang ejakulasi dini gitu-gitu, Pak. Iya, ejakulasi ini ya. Jadi dia mengurangi ejakulasi karena ya nggak ada vasokonstriksi. Kamu tahu nggak kenapa orang kenapa terjadi ereksi? Kenapa? Karena aliran darah sampai ujung penis. Iya, Mengalir ke sampai ujung penis. iya betul ya. Nah, nanti kalau jadi ada kaitannya ini dengan ini ya. Dia ini akan menurunkan ejakulasi ya. Nah, karena tekanannya ya. Nah, kemudian dia menyebabkan nasal congestion. Itu hidung tuh ya, jadi tersumbat ya. Oke. Sekarang alfa 1 dan 2 ya. Jadi alfa 1 banyak, tadi kan sudah ya, banyak di pembuluh darah ya, sehingga terjadi vasodilatasi dan akan terjadi refleks takikardia ya. Sedangkan alfa 2 kebanyakan di sinap ya, ke presynaptic nerve terminal. Oke. Kemudian alfa 1 blocker, bagaimana kenapa dia digunakan untuk hipertrofi saluran kemih itu ya, yang prostat itu ya, prostat ya, karena dia dapat melebarkan pembuluh darah di sana ya, sehingga bukan pembuluh darah, dia ada kaitannya dengan prostatnya sendiri ya. Jadi kontraksi dari yang sebelumnya ini ya, kerjanya ini ya, alfa kan. Nah, jadi dia mempengaruhi otot polos pada prostat ya, pada kantong kemih dan prostat ya. Jadi kalau kantong kemihnya kurang berkontraksi ya, jadi relaksasi relax gitu ya. Nah, jadi dan nanti dia akan lebih banyak jalannya untuk prostat itu ya. Nanti saya gambarkan di situ ya, nanti saya akan tambahkan ya. Nah, contoh obat yang biasanya digunakan itu adalah tamsulosin ya. Oke. Kegunaan dari alpha adrenoseptor antagonis atau kita sebut alpha blockers ya, alpha blockers adalah untuk hipertensi. Contohnya adalah prazosin, hetoxazosin, atau untuk pheochromocytoma. Apa itu pheochromocytoma? Tadi saya sudah jelaskan, tumor di kelenjar adrenal ya. Contohnya adalah fentolamin dan phenoxybenzamin. Nah, untuk prostatic hyperplasia contoh tamsulosin dan terazosin ya. Untuk erectile dysfunction. Nah, alfa 2 tadi ya dapat digunakan untuk disfungsi ereksi ya, yaitu obatnya itu yohimbin ya. Efek samping yang umum untuk alfa blocker itu tadi sudah disebutkan ya, ortostatik hipotensi, takikardia ya, dizziness yang dia pening-pening kepala, dan sexual dysfunction. Oke. Kemudian ini contoh, ini adalah ringkasannya ya, misalnya ini phenoxybenzamin ya, dia memblokir alfa 1 dan alfa 2 ya. Kemudian dia akan menurunkan tekanan darah dan menaikkan denyut jantung, heart rate ya. Dan dipakai untuk kromositoma, pheochromocytoma dan keadaan di mana banyak katekolamin ya. Kan katekolamin kan kayak adrenalin, noradrenalin tuh ya,
dopamin itu katekolamin. Oke, dan ini efek sampingnya ya. Jadi kalian bisa baca ini sebagai ringkasan ya. Nah, ini efek sampingnya. Nah, sekarang kita kepada beta blocker. Tadi kan alpha blocker ya, beta blocker. Nah, beta blocker ada juga yang non selektif seperti yang sudah saya katakan tadi ya. Ada yang beta 1 selektif, ada yang dengan alfa ya. Jadi yang ini dua ini dia beta dan juga alfa ya. Dia ini dua-duanya bisa ini ya. Nah, cuman dia lebih suka ke beta daripada alfa ya. Nah, non selektif ini ada dua macam, ada yang ISA dan ISA negatif, ISA positif. Ya, apa itu ISA negatif, ISA positif? Ya, bukan Nabi Isa ya ini ya. ISA ini singkatannya intrinsic sympathomimetic activity ya, atau disebut juga partial agonis. Oke. Kalian sudah ngerti kan partial agonis yang dulu saya jelaskan itu ya, dia agonis juga tapi dia hanya setengahnya ya, partial agonis. Oke. Nah, jadi dia ada ini seperti nadolol, propanolol, timolol itu fully antagonis karena dia minus ISA. Tapi yang ini plus ISA berarti dia ini partial agonis ya. Nah, S-butolol ini partial agonis. Sedangkan ini adalah antagonis sejati ya, antagonis sejati. Yang ini partial agonis. Oke. Nah, beta blocker sendiri ya, semuanya kalau secara kimia ya akan mengandung aril oksipropanol amin ya. Yang ini propanol nih ya, yaitu OH di sini kan ya. 1 2 jadi ini N kan, 1 2 3. Nah, 3 kan C-nya 3. Kalau 3 kan propana ya. Tapi ini ada OH jadi propanol dan ada amin ya. Dan di sini ada berkaitan dengan satu gugusan ya, makanya disebut aril ya. Aril oksipropanol amin ya, dan dia kenapa dipanggil all karena dia ada OH di sini ya, propanolol, timolol, nadolol ya dan sebagainya. Nah, ini ada yang non selektif. Nah, di sini carvedilol ada yang 2. Sotalol dia juga khusus yaitu beta blocker ditambah potassium channel blocker ya, ada 2. Oke. Ini sama juga, cuman dia mengulang aja dari sini ya, yang partial agonis. Nah, ini ada beta blocker yang dia juga mempunyai vasodilatasi ya, dapat menyebabkan pembuluh darah itu melebar ya. Itu contohnya adalah nebivolol. Nah, yang tadi ini ya. Jadi kalau reseptor itu diduduki oleh agonis ya, agonis contohnya noradrenalin, adrenalin, isoprenalin ya, dia akan memberikan respon positif. Kalau dia diduduki oleh full antagonis ya, maka seperti propanolol, timolol, atenolol, metoprolol, dia akan misalnya kalau ini menaikkan tekanan darah, di sini akan menurunkan tekanan darah ya. Dan partial agonis, dia itu agonis, dia bisa menimbulkan efek, tapi efeknya cuma 1+, ini efeknya 3+, ya. Nah, karena gitu dia dapat menghalangi ini full agonis, ya. Nah, jadi dia termasuk partial agonis, partial antagonis juga berarti. Oke. Nah, dia menimbulkan submaximal response, ya. Kalau partial agonis ini ya dia menurunkan, tapi dia tidak menurunkan sekali ya, jadi dia nggak terlalu drastik gitulah ya. Nah, ini contoh, ini lebih lengkap kalau kalian mau tabel yang lebih lengkap, inilah tabel yang lebih lengkap ya, di mana dia ada ditulis selectivity-nya ya kepada siapa, dan ini menurut abjad ya. Kemudian apakah dia punya partial agonis activity ya, atau apakah dia juga mempunyai lokal anesthetic activity atau tidak ya. Hanya ada beberapa yang punya, yaitu labetalol, metoprolol ya,
pindolol, propanolol. Oke. Dan yang ini penting juga ya, lipid solubility. Apakah mereka larut dalam lemak? Oke. Nah, yang tidak larut dalam lemak, itu yang low ya. Yang low berarti tidak larut dalam lemak. Nah, kalau tidak larut dalam lemak, contohnya atenolol, dia tidak larut dalam lemak ya. Sehingga dia akan lebih jarang ya, menimbulkan efek samping seperti mimpi ngeri ya, mimpi yang ngeri kayak mimpi horor gitu ya. Nah, itu salah satu efek samping beta blocker itu mimpi horor ya. Nah, kalau kita kasih yang larut dalam air itu efek sampingnya berkurang. Oke. Nah, ini adalah half life. Kalian tidak perlu menghafalnya. Ini hanya untuk pengetahuan aja ya. Nah, apa kerjanya beta blocker ini? Ya, pertama tentu efeknya terhadap jantung ya. Dia akan menurunkan contractility, artinya kekuatan kontraksi jantung ya. Maka kita sebut juga negatif inotropik. Jadi dia punya nama ini ya, istilah nih, negatif inotropi ya. Dia akan menurunkan relaksasi. Jadi laju relaksasi ya. Jadi laju relaksasi. Nah, dia punya nama negatif lusitropi. Dia akan menurunkan denyut ya, laju denyut jantung ya. Maka dinamakan negatif kronotropi, karena krono itu kan kronik ya, kronologi gitu kan. Itu kan waktu ya, waktu. Nah, decrease conduction velocity. Jadi dia menurunkan kecepatan konduksi ya, disebut negatif dromotropi ya. Nah, vascular effect, dia juga punya efek di pembuluh darah ya, di mana dia akan menyebabkan kontraksi pembuluh darah ya, tapi dia hanya mild ya, jadi sangat sedikit ya mengalami vasokonstriksi. Jadi ini, kalau dia akan menurunkan beta blocker ini ya, menurunkan laju denyut jantung ya, sehingga dan dia juga menurunkan contractility ya. Jadi kalau denyut jantungnya turun jadi lambat ya, dan juga contractility-nya jadi berkurang, berarti dia kurang kuat pompanya, sehingga oksigen demand, jadi kebutuhan oksigennya berkurang ya, karena kalau kita mau pompa lebih keras, lebih kuat, kita perlu banyak oksigen, betul nggak ya. Nah, persoalannya adalah untuk mereka yang sudah di atas 40 atau di atas 50 ya. Jadi di darah pembuluh koronari arteri ini sudah banyak karat-karatnya ya, sudah banyak timbunan-timbunan sumbatan dari kolesterol ya. Jadi kalau misalnya diperlukan banyak oksigen sedangkan banyak sumbatan, nah disitulah mulainya kurang oksigen ya. Kalau suplai oksigen kurang, maka dia akan terjadi sakit nyeri dada ya, yang disebut angina. Bukan masuk angin tapi angina, angina ya. Nah, kegunaan klinis dalam beta blocker itu untuk hipertensi ya, untuk angina pectoris tadi yang saya sebutkan ya, penyakit jantung koroner dan serangan jantung ya. Dan juga sebagai anti aritmia, khususnya untuk memperlambat denyut jantung ya. Contohnya adalah untuk atrial fibrillation. Untuk hipertiroid, karena orang hipertiroid itu dia getar-getar tangannya ya, dia untuk mengurangi getar-getar tangannya dikasih beta blocker. Anti anxietas, begitu juga orang yang anxious tuh, anxietas ya, orang yang kayak senewen gitu, kayak mau cepet mau ini ya, stres gitu ya, jadi dia sampai getar-getar juga, jadi dia harus ditambahkan beta blocker ya. Migrain atau migrain ya, juga menggunakan beta blocker. Glaukoma ya, dalam bentuk obat tetes juga pakai beta blocker seperti timolol gitu ya.
Jadi kegunaannya beta blocker tadi ya migrain, ya glaukoma, hipertiroid, heart failure, ya heart failure, oke, CHD, tachyarrhythmia. Jadi misalnya tachyarrhythmia itu kalau denyut jantung itu cepat ya, tachyarrhythmia. Hipertensi dan tremor. Tapi dia nggak terlalu bagus ya kalau dipakai untuk hipertensi ya, beta blocker. Oke. Dan juga ini side effect-nya headache ya, depresi, terus bronkokonstriksi karena dia kalau terutama bagi yang tidak selektif ya, dia juga akan memblok beta 2. Sedangkan kita tahu beta 2 itu adalah untuk melebarkan saluran nafas. Kalau kita blok, kita terjadi konstriksi, penyempitan saluran nafas ya. Orang itu tambah sukar bernafas. Oke. Bradikardia terjadi pelambatan denyut jantung, hipotensi juga ya. Hipogliksemia karena banyak beta 2 ini ya berperan di dalam dia itu tadi yang kita bilang ya, dia akan menambahkan insulin kan, menstimulasi insulin. Jadi kalau kita blok dia akan terjadi hipogliksemia. Kalau kita blok atau enggak? Iya, dia dapat terjadi hipogliksemia. Ya, kemungkinan lebih mungkin jadi hipogliksemia karena dia memblok beta 2 ini ya, karena beta 2 ini dia mengurangi sintesis insulin ya. Nah, oke, dan terjadi juga impotens. Ya, beta blocker dapat menyebabkan impotensi ya. Oke, efek sampingnya umum jadi tadi capek ya, bronchoconstriction, sexual dysfunction, arrhythmia ya. Jadi lebih detak jantungnya jadi nggak beres lah gitu ya, lebih cepat gitu ya. Reflex peripheral vasoconstriction. Jadi dia dapat menyebabkan vasokonstriksi di pembuluh darah di ujung-ujung kaki, tangan misalnya ya. Jadi orang yang menggunakan beta blocker itu kadang-kadang tangannya dingin, kakinya dingin ya. Terus increase sodium retention. Jadi lebih banyak natrium akan berada ya dalam tubuh kita ya, sehingga dia sebenarnya akan menaikkan dikit tekanan darah ya. Jadi di salah satu pihak dia menurunkan tekanan darah, tapi di pihak lain dia menaikkan tekanan darah. Aneh kan? Nah, ini adalah suatu summary ya, suatu ringkasan ya. Nah, seperti beta blocker dia digunakan untuk hipertensi, angina pectoris, aritmia, migrain dan sebagainya yang sudah kita bahas. Dan ini adalah efek sampingnya ya, kayak bradikardia itu denyut jantung lambat ya, asma, fatigue ya, vivid dream. Vivid dream itu tadi saya bilang ya. Jadi mimpinya itu mimpi yang horor, menakutkan ya. Dan juga ujung-ujung tangan itu jadi dingin ya. Nah, itu kalian bisa baca sendiri ya. Ada yang heart failure, ada yang begitu-begitu. Jadi dia efek sampingnya di sini adalah summary ya, suatu ringkasan. Ini saja ya. Ada pertanyaan nggak ya? Apakah kalian punya pertanyaan?